para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan Donghua yang bentar lagi mau tamat. Apalagi kalau bukan Soul Land season kedua. Misi penyelamatan Sandra kini telah terselesaikan. Ribuan Master muda dipulangkan menuju ke rumahnya masing-masing. Namun Yuho tidak ikut karena ia lebih memilih untuk kembali ke sarang musuh demi membantu Nan Xiuxiu mencari ibunya. Alhasil ia dikepung oleh pasukan Kekaisaran Ryue serta dua Feng Hou Doluo dari kultus Roh Suci. Pertarungan pun pecah. Yuho benar-benar dibuat kewalahan, apalagi dia harus bertarung sambil melindungi dua beban. Ini agak kocak sih. Ada apa dengan dua Master ini? Satunya ketua sekte Dilong dan satunya generasi muda terbaik sekte tersebut loh. Tapi di sini malah cuma kayak mbak-mbak NPC biasa. Sebagai ketua sekte Dilong, mama ini masa nggak bisa gelut sama sekali sih? Ya emang sih, sempat kena racun, tapi kan udah dikasih penawarnya sama Yuho. Nggak ada tuh ngeluarin jurus-jurus rahasia sektenya. Para murid sekte Dilong malu ini pasti kalau lihat ketuanya kayak gini. Tapi oke lah, pakai alasan obat penawar Yuho mungkin masih belum bekerja sepenuhnya. Tapi anaknya kan nggak kena racun ya kan? Bisa lah kalau bantu-bantu gelut dikit. Padahal saat bertarung di turnamen, Nan Xiuxiu itu kan lumayan kuat dan juga gesit. Bahkan secara level kekuatan roh juga nggak beda jauh sama Huo Yuhao. Ini jangankan bertarung, buat lari aja mesti digandeng pak. Apa coba? Alhasil Yuho yang cuma berjuang sendirian harus bertekuk lutut di hadapan dua Feng Hou Doluo sampai kemudian tiba-tiba Wang Xior datang untuk membantu. Meskipun gak bantu-bantu amat sih, pada akhirnya Yuho harus rela mengorbankan dirinya untuk membakar lautan rohnya sendiri dan sebagai imbalannya ia mendapatkan ledakan kekuatan roh. Ia mendapatkan ledakan kekuatan yang sanggup menekan lawan-lawannya. Mereka berempat berhasil kabur tapi Yuho dalam keadaan sekarat. Untungnya Wang Xior berbaik hati untuk menyelamatkan nyawa Yuho melalui ritual yang disebut sebagai pengorbanan. Ya, dari sini terungkap bahwa sebenarnya Wang Xior adalah jelmaan dari binatang roh kaisar keberuntungan, singa emas bermata tiga dari hutan pertarungan bintang. Ritual pengorbanan membuat Wang Xior mati demi bisa menghidupkan Huo Yuhao. Jauh di hutan pertarungan bintang, Di Tian, binatang roh berwujud naga terkuat di wilayah tersebut dapat merasakan kematian Wang Xior. Ia sangat murka karena Wang Xior adalah binatang roh keberuntungan yang membawa keberkahan di hutan pertarungan bintang, di mana seharusnya tidak boleh sampai mati karena bisa mengakibatkan sebuah bencana. Ia pun menyalahkan para manusia atas kejadian ini, sehingga ia berniat mengumpulkan dan memimpin seluruh binatang roh di hutan pertarungan bintang untuk berperang melawan manusia. Seperti apa kelanjutannya, kita akan segera membahasnya. Tapi sebelum itu, spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini pasti akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 千万别带，总有逆鳞，触之必杀。天门阁，冰帝。 Setelah tersadar, Yuho meminta Nan Xiuxiu dan ibunya untuk segera pulang karena ia ingin menyendiri. Nan Xiuxiu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yuho dan berjanji bahwa ia pasti akan membalas budi baik tersebut. Selain itu, ada sesuatu yang ia ingin bicarakan dengan Sekte Tang, semacam hubungan kerjasama. Jadi sekarang ia akan mengantar putrinya untuk pulang ke Sekte Tang dan akan menunggu Yuho di sana. Yuho lalu memberikan mereka sepasang alat pemandu roh terbang dan menitipkan salamnya untuk PIB dan yang lainnya. Ia juga ingin mereka menyampaikan pesannya kepada Akademi Shrek agar mewaspadai pergerakan hutan pertarungan bintang. Setelah urusannya selesai, ia akan segera kembali. Dalam perjalanan pulang, Nan Xiuxiu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Yuho, namun sang ibu memintanya agar tidak perlu memikirkannya karena ia percaya dengan kemampuan anak muda itu yang kelak pasti akan membawa perubahan besar terhadap seluruh benua Doluo. Bahkan sekarang saja ia rasa kekuatan mental Huo Yuhao sudah setara dengan seorang Feng Hou Doluo. Sementara itu, di Sekte Hao Tian terjadi fenomena yang luar biasa. Seberkas cahaya menyinari tubuh Wang Dong yang masih pingsan, lalu mengangkatnya ke udara, mengaktifkan roh pelindung kupu-kupu Dewi Cahayanya, lalu menutup diri menjadi seperti kepompong. Dua pamannya pun juga terlihat kebingungan karena tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Scene kembali ke tempat Yuhao, di mana kali ini ia sedang menuju wilayah inti hutan jahat, sebuah wilayah yang berada dekat dengan Kekaisaran Ryue. Memasuki kawasan yang dipenuhi oleh banyak binatang roh kuat, dengan bimbingan dari Tianmei yang kali ini muncul dengan skin barunya setelah mendapatkan keberkahan dari pengorbanan Wang Xior. Ia memberitahu Yuhao bahwa berkat itu juga sekarang level kekuatan roh Yuhao bukan lagi di 60, tapi telah menembus level 70. Itu adalah sisi baiknya, namun sisi buruknya adalah reaksi dari para binatang roh di hutan pertarungan bintang setelah mengetahui pengorbanan Kaisar Singa Emas bermata tiga yang merupakan binatang roh keberuntungan. Kemurkaan yang tak terbendung pasti akan segera membawa bencana bagi Akademi Shrek.
Namun Tianmeng cukup pede bahwa Akademi Shrek tidak akan mudah dijatuhkan mengingat pondasinya yang sudah sangat kuat berkat pengalaman selama ribuan tahun. Tetapi tetap saja Yu Hao masih merasa khawatir. Maka dari itu ia ingin segera berburu cincin roh agar bisa secepatnya kembali ke Akademi Shrek untuk menghandle situasi yang kian memanas antara manusia dan binatang roh. Karena hanya dengan kekuatan yang semakin kuat ia bisa membantu mengatasi bencana ini. Sementara itu dari arah depan diperlihatkan mata besar dari seekor binatang roh yang menjadi incaran Huo Yu Hao. Dan nampaknya monster ini pun juga sedang menanti kedatangannya, kekuatan yang dapat mengendalikan takdir. Di sisi lain, tepatnya di Sekte Tang, Bebe semakin cemas dengan Huo Yu Hao yang tidak kunjung kembali dan sama sekali tidak ada kabar selama lebih dari 3 hari semenjak kepulangan Cai Tao dan yang lainnya. Namun Susansi masih berpositif thinking mengingat di kota Riseng juga masih ada senior Ma Xiao Tao yang sudah mencapai level 80. Jadi sekalipun Huo Yu Hao amit-amit sampai tertangkap oleh para mastro jahat, Ma Xiao Tao pasti bisa membantunya. Di tengah pembicaraan mereka, langit siang tiba-tiba berubah menjadi gelap, disertai gemuruh yang menandakan sedang terjadi situasi darurat. Dan benar saja, para monster hutan pertarungan bintang telah bergerak dan sudah semakin dekat dengan kota Shrek. Pengumuman siaga dikumandangkan, memerintahkan seluruh murid Akademi Shrek untuk segera berkumpul di perbatasan tembok kota arah selatan. Diperlihatkan, seluruh pasukan telah bersiap di gerbang masuk kota Shrek untuk menyambut para tamu yang tidak diundang. Wali kota Shrek bernama Sising juga hadir untuk memperkuat pertahanan kota. Ia merupakan seorang Feng Hou Douluo level 94 dengan gelarnya sebagai Douluo pengendali waktu. Para tetua pavilion Dewa Laut datang menyusul dengan dipimpin oleh tetua Zuanzi. Mereka siap mengorbankan segalanya demi untuk mempertahankan Akademi Shrek. Di saat yang sama, gelombang para monster binatang roh dari hutan pertarungan bintang sudah terlihat berlari menuju mangsanya. Jumlahnya ada ratusan ribu dengan berbagai jenis spesies berbeda. Tetua Zuanzi sangat terkejut menyaksikan fenomena ini. Skala gelombang monster roh jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi pada lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa para monster roh ini bisa sampai melancarkan serangan besar-besaran seperti ini tanpa ada tanda-tanda sebelumnya? Pada 100 tahun yang lalu, ratusan Master Akademi Shrek dipimpin oleh mendiang tetua Mu'en serta mendapatkan dukungan dari Sekte Tubuh baru berhasil menahan amukan gelombang para monster buas. Kemudian menandatangani kontrak perjanjian damai dengan Raja para monster roh. Namun entah bagaimana hari ini kontrak tersebut telah dirobek sehingga perang besar antara manusia melawan monster roh akan terulang kembali. Bahkan kali ini pasukan monster roh datang dengan dipimpin langsung oleh Ditian, sang kaisar dewa binatang roh. Tetua Zuanzi kemudian maju untuk mengajaknya bicara. Ia meminta alasan yang masuk akal mengapa Ditian mengerahkan seluruh monster hutan pertarungan bintang untuk melakukan penyerangan ke kota Shrek dan merobek kontrak perjanjian damai yang sebelumnya telah mereka sepakati tanpa memperdulikan konsekuensinya. Namun sebaliknya, Ditian justru mengecam bahwa para manusia lah yang menurutnya sudah merobek kontrak tersebut terlebih dahulu. Dengan membunuh Kaisar Singa Emas bermata 3, sama saja dengan menyatakan perang terhadap kaumnya. Tetua Zuanzi sangat terkejut mendengar kabar kematian dari binatang roh keberuntungan tersebut. Namun ia mengaku tidak tahu apapun dan meminta Ditian agar tidak memfitnahnya. Apalagi Kaisar Singa Emas bermata 3 tersembunyi jauh di dalam hutan pertarungan bintang serta berada di bawah perlindungan Raja Monster. Jadi seharusnya tidak akan ada satupun Master di seluruh benua Douluo yang mampu menyentuhnya. Yah, memang benar mustahil ada manusia yang bisa membunuhnya di hutan pertarungan bintang. Namun Ditian menjelaskan bahwa Kaisar Singa Emas bermata 3 tidak mati di hutan pertarungan bintang, melainkan mati di dunia manusia. Beliau melakukan ritual pengorbanan demi seorang manusia. Dan semenjak Kaisar Singa Emas bermata 3 meninggalkan hutan pertarungan bintang, beliau hanya berinteraksi dengan satu manusia, seorang manusia yang merupakan salah satu murid dari Akademi Shrek. Maka dari itu Ditian meminta pihak Akademi Shrek bersedia menyerahkan manusia tersebut kepadanya, karena kalau tidak peperangan dan pembantaian tidak akan terelakkan. Namun tetua Zuanzi tegas menolak permintaan Ditian. Meskipun nanti terbukti bahwa Huo Yu Hao lah manusia yang dimaksud, tetap saja Akademi Shrek tidak akan rela menyerahkannya begitu saja dan akan melindunginya sampai titik darah terakhir. Lagi pula Ditian juga tahu bahwa ritual pengorbanan adalah pilihan masing-masing. Binatang roh tersebut melakukannya secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Namun Ditian tidak mau mendengar alasan apapun. Ia tetap bersikeras untuk menyalahkan para manusia yang menilai bahwa Akademi Shrek lebih memilih darah berceceran daripada menyerahkan satu manusia.
Tetua Xuanxi tegas mengatakan bahwa jika mau berperang ya berperang saja, karena kebanggaan Akademi Strike tidak akan bisa diinjak-injak oleh siapapun. 找死！是你说践踏就能践踏的吗？我轮刀炮准备，血流成河！你敢？ Nampaknya peperangan benar-benar tidak terelakkan. Di Tian memerintahkan pasukan monster rohnya untuk menyerang. Di lain sisi, pihak Akademi Strike juga tengah bersiap untuk mengaktifkan ratusan meriam pemandu rohnya. Sementara Tetua Xuanxi tanpa keraguan sedikit pun maju seorang diri untuk Baiwan menghadapi sang Raja Naga Hitam di Tian. 巨能高爆弹，第一轮放！ Di tempat lain, terlihat Wo Yuhao mulai mendekat ke arah inti hutan untuk menemukan monster roh incarannya. Seekor binatang roh jenis pelahap naga berusia 10.000 tahun terlihat tengah berlari dari arah inti hutan. Yuhao kemudian mengingat pelajaran yang pernah ia dapat dari Tetua Muen mengenai karakteristik binatang roh tersebut. Naga pelahap adalah binatang roh yang sangat kuat, brutal, dan suka membunuh. Senjata andalannya adalah teknik roh bawaan yang sangat mematikan, bernama pelahap surga dan bumi. Mampu memulihkan diri dengan cepat dan berevolusi dengan menelan tubuh mangsanya. Diperlihatkan bahwa monster roh tersebut nampaknya sedang lari dari sesuatu yang mengejarnya. Monster itu terlempar dan terkapar tak berdaya. Dia terluka parah setelah menerima serangan misterius. Namun monster itu langsung berdiri untuk mengaktifkan teknik roh bawaannya, memulihkan diri dengan melahap energi hidup dari makhluk lain. Teknik tersebut juga berpengaruh terhadap Yuhao yang sedang menggunakan teknik penyamarannya. Penyamarannya langsung terbongkar tepat di hadapan monster naga pelahap. Dan seketika setelah menyadari kehadiran Yuhao, monster itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk mencoba menelannya. Namun mau melahap MC kita sama saja dengan cari mati. Yuhao kemudian merilis teknik roh serangan pengejut jiwa yang langsung menghancurkan kepala si monster dan membunuhnya. Tianming sangat terpukau dengan peningkatan kekuatan mental Wo Yuhao yang mampu menumbangkan seekor monster roh puluhan ribu tahun hanya dalam sekali serang. Namun jangan senang dulu, Yuhao merasakan ada bahaya yang jauh lebih mengancam sedang mendekat ke arahnya. Sesaat ia terkena serangan mental yang menjebaknya ke dalam dunia ilusi. Hasrat membunuh, kebencian, dan kemarahan. Dalam sekejap berbagai emosi negatif menyerangnya dengan dahsyat dan hampir menelan kesadarannya. Kalau bukan karena tulang roh kepala pemberian Wang Xior yang mungkin sudah dikuasai sepenuhnya dan terjebak ke dalam ilusi spiritual. Dengan menggabungkan sihir nekromansi yang telah diajarkan oleh guru Yilai Kesi dan teknik cincin roh, maka dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun saat ini hanya terbatas pada satu teknik saja, yaitu serangan pengejut jiwa. Namun itu saja sudah cukup untuk bisa mengungkap siapa dan di mana makhluk yang telah menyerangnya. Binatang roh 100.000 tahun yang bernama Raja Tiran Mata Jahat yang menyambut kedatangan Yuhao sebagai manusia yang akan memberinya warisan kekuatan takdir Kaisar Singa Emas Bermata Tiga. Dalam situasi ini, Yuhao berpikir bahwa ia masih punya peluang kemenangan meskipun lawannya memiliki angka kultivasi yang jauh berada di atasnya. Tapi ia punya keuntungan dengan memiliki kekuatan dari Wang Xior. Raja Tiran Mata Jahat mulai kembali melancarkan serangannya berupa serangan badai berkekuatan mental. Ketika sudah kuat hingga ke tingkat tertentu, tidak cuma mempengaruhi mental korbannya, namun juga cukup kuat untuk bisa menghasilkan kerusakan secara fisik. Untungnya berkat perlindungan dari tulang roh kepala pemberian Wang Xior mampu bertahan dari serangan badai mental tersebut sekaligus memaksa sang monster roh untuk menunjukkan dirinya yang terus bersembunyi. Sekarang terlihat jelas penampakan dari Raja Tiran Mata Jahat 100.000 tahun, makhluk raksasa dengan banyak tentakel dengan satu mata besar di kepalanya. Raja Tiran Mata Jahat berusaha kembali menjebak Yuhao ke dalam ilusi spiritual, namun dapat Yuhao gagalkan sehingga terjadilah adu serangan berkekuatan mental.
Awalnya memang diremehkan, namun sekarang monster roh tersebut mengakui bahwa kekuatan spiritual anak ini ternyata setara dengannya. Jadi tak ingin main-main lagi, ia langsung merilis teknik roh bawaannya, penyerapan jiwa, dengan melebar dan memanjangkan puluhan tentakelnya, di mana satu sentuhan saja seketika bisa menghancurkan dunia mental makhluk yang disentuhnya dan langsung menelan jiwanya. Merasa terpojok, Raja Tiran Mata Jahat merilis teknik roh bawaan terkuatnya, yakni tatapan mata jahat. Tianmeng memperingatkan Yu Hao mengenai seberapa bahayanya jika sampai terkena serangan tersebut secara langsung. Ia ingat bahwa di masa lalu saat pertarungan besar antara Di Tian melawan Kaisar Tiran Mata Jahat, Kaisar Tiran Mata Jahat juga sempat merilis teknik roh tersebut yang membuat Di Tian membeku selama 5 detik. Akan tetapi Yu Hao nampak tak gentar sedikit pun dan tak berniat untuk menghindar. Dan benar saja, ia mampu membelokkan jalur serangan sehingga serangan meleset dari target dan tak mengenainya. Yu Hao menyebut ini sebagai bidang gangguan mental. Kekuatan mentalnya tidak kalah dari Raja Tiran Mata Jahat. Sebelumnya ketika lawannya terprovokasi dan kehilangan ketenangan, dengan cepat ia mampu merebut keunggulan dan menjebaknya ke dalam bidang gangguan mentalnya. Selanjutnya untuk mengakhiri permainan, Yu Hao merilis teknik tulang roh kepala takdir bernama pemutusan takdir. Serangan mental tersebut cukup kuat untuk merobohkan Raja Tiran Mata Jahat, mengikatnya dengan benang mental lalu menghancurkan kekuatan mental lawannya. Selanjutnya Yu Hao merilis teknik tulang roh kepala kedua bernama ledakan roh. Serangan cahaya emas turun dari langit kemudian menghancurkan targetnya dari dalam. Dan sebagai serangan penutup, dilepaskanlah serangan pukulan Sidong, teknik yang diperkuat dengan atribut mental dan langsung mampu melubangi tubuh Raja Tiran Mata Jahat. Apa itu kultivasi 100.000 tahun? Hah? Yu Hao nih bos, calon mantu Raja Dewa. Dengan ini Raja Tiran Mata Jahat telah tewas di tangan Yu Hao, namun anehnya tidak ada cincin roh yang keluar dari jasadnya. Dan setelah dicek, ternyata seluruh kekuatan roh dari monster tersebut disembunyikan di dalam bola yang sangat keras, yang bahkan cakar emas kegelapan dan pisau pengukir penjaga kehidupan tidak bisa sedikit pun menggoresnya. Namun Yu Hao punya cara lain untuk merusak segelnya, yakni dengan menggunakan sihir nekromansi api pemurnian. Kesadaran Raja Tiran Mata Jahat yang tersembunyi di dalam bola mulai panik. Ia mengutuk kematian Huo Yu Hao, bahwa jika ia mati maka kelak ayahnya yaitu Kaisar Tiran Mata Jahat pasti akan mencarinya untuk membalaskan dendam. Bola pun telah hancur dan sesaat setelahnya barulah muncul cincin roh merah 100.000 tahun yang disertai juga dengan sebuah tulang roh kepala. Sangat bagus karena berasal dari jasad monster roh 100.000 tahun. Sayangnya Tianmeng merasa kecewa karena Yu Hao sudah mempunyai tulang roh dari Wang Xiu'er, jadi tidak bisa diambil. Namun Yu Hao menunjukkan bahwa tulang roh kepala takdir Wang Xiu'er mempunyai kemampuan untuk menyerap tulang roh kepala lain sehingga tidak ada yang mubazir. Namun ketika ia ingin lanjut menyerap cincin roh tersebut, tiba-tiba ia mendapatkan firasat kuat bahwa Akademi Shrek sedang dalam bahaya. Terlebih lagi datang Kaisar Tiran Mata Jahat, yaitu ayah dari monstro yang baru saja ia bunuh yang ingin balas dendam atas kematian anaknya. Jadi karena tidak ada waktu untuk menyerap cincin rohnya sekarang, Yu Hao menyimpannya terlebih dahulu ke dalam sebuah alat pemandu roh berbentuk buku ciptaan dari Guru Ziwen yang dapat digunakan untuk menjaga cincin roh agar tidak menghilang selama 1 minggu. Di sisi lain, pertempuran di perbatasan kota Shrek antara pasukan monstro melawan pasukan Akademi Shrek tengah berlangsung. Tetua Xuanxi tengah menghadapi Di Tian dalam duel 1 lawan 1, namun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana tidak, Di Tian adalah monstro terkuat di hutan pertarungan bintang yang mana bahkan kultivasinya 1 tingkat di atas mendiang Tetua Muen yang sudah mencapai limit Daoluo level 99. Di masa lalu saat menghadapi Di Tian, Tetua Muen mengandalkan atribut cahaya naga suci yang saling mengunci untuk bisa menahannya. Jadi meskipun Tetua Xuanxi mengerahkan 100% kekuatannya, sepertinya masih mustahil untuk bisa mengimbangi monster roh naga tersebut. Terdesaknya Tetua Xuanxi ternyata melemahkan mental dan menurunkan kepercayaan diri pasukan Akademi Shrek, karena bahkan monster roh terkuat Pavilion Dewa Laut tidak bisa berbuat banyak, apalagi mereka.
Namun wali kota Yixing tak ingin memberikan sedikit pun ruang kepada pasukannya untuk berputus asa. Ia memotivasi mereka agar tidak gentar sedikit pun dan bersiap memberikan komando agar pasukan selalu siap untuk menyerang. Ia meyakinkan mereka bahwa peluang kemenangan pihaknya masih jauh lebih besar, mengingat lawan mereka mayoritas hanyalah binatang roh biasa yang memiliki kecerdasan rendah dan hanya menyerang secara membabi buta. Adapun beberapa monstro dengan kultivasi tinggi yang sebenarnya cukup cerdas, namun karena sifat mereka yang sombong dan angkuh, tetap saja cara bertarung mereka hanya menyerang secara membabi buta tanpa memikirkan strategi. Yixing menilai bahwa secara keseluruhan cara bertarung lawan sangatlah sederhana, yakni serangan frontal secara langsung. Jadi strategi paling efektif untuk menghadapi lawan seperti ini adalah serangan balik untuk memukul mundur. Ia kemudian memerintahkan pasukan untuk segera menembakkan puluhan meriam pemandu roh dan membakar semangat mereka semua agar mau berjuang hingga titik darah penghabisan. Darah telah tumpah di perbatasan kota Shrek. Puluhan binatang roh telah tumbang, di mana terlihat banyak cincin roh dari jasad binatang roh yang telah mati menghiasi medan pertempuran. BJ, salah satu dari 10 binatang roh terkuat, akhirnya ikut turun ke medan perang. Pertarungan memang bukanlah keahliannya, ia tidak pandai bertarung namun mempunyai teknik bawaan yang sangat luar biasa, yaitu teknik penyembuhan. Ia menggunakan tekniknya tersebut untuk mengobati para binatang roh yang terluka dan mengecam tindakan para manusia karena telah menciptakan berbagai alat penghancur seperti meriam pemandu roh yang dapat mengancam keberadaan bangsa mereka. Jadi yang awalnya tidak menyukai rencana Ditian untuk berperang, kini justru beralih untuk mendukungnya. Namun hal itu tidak menghentikan para pasukan kota Shrek yang terus melancarkan gempuran. Salah seorang tetua pavilion Dewa Laut menghampiri BJ. Wanita parubaya ini merupakan ibu dari Xian Lin-er yang diketahui bernama Song Yunxi. Ia tidak menyangka jika BJ, sang angsa emerald dengan julukannya sebagai binatang roh paling baik hati, justru mendukung gerakan perang semacam ini, mengorbankan banyak nyawa, memupuk kebencian dan membakar perdamaian. Akan tetapi BJ menyangkal bahwa apa yang ia lakukan ini hanyalah tindakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya, bukan pembantaian. Selama ribuan tahun, hutan pertarungan bintang hidup damai karena keseimbangan kekuatan antara para manusia dan binatang roh terus terjaga dan relatif stabil. Sampai kemudian manusia mulai berkembang, terus menciptakan berbagai senjata mengerikan yang semakin membuat para manusia menjadi lebih dominan dan perlahan mulai memojokkan para binatang roh. Dari situlah keseimbangan mulai kacau. Jadi menurutnya jika tidak segera bertindak dan terus membiarkan bangsa manusia berkembang lebih kuat lagi, maka kelak para manusia akan terus-terusan berbuat seenaknya dan menginjak-injak bangsa binatang roh. Kemudian lebih buruknya lagi, bangsa mereka bisa mengalami kepunahan. Song Yunxi mengaku bahwa ia tidak bisa membantahnya karena memang pada dasarnya para manusia selalu ingin lebih dominan. Dalam setiap kultivasinya, manusia pasti membutuhkan cincin roh yang hanya bisa didapatkan dari membunuh binatang roh. Tidak akan ada yang bisa menghentikan siklus ini, sehingga tidak bisa dipungkiri juga bahwa tidak akan pernah ada jalan damai yang sesungguhnya, dan perdamaian antara manusia dan binatang roh hanyalah sebuah angan-angan belaka. Dan itulah inti dari pembicaraan ini. Perang antara bangsa manusia melawan bangsa binatang roh akan terus berlangsung hingga salah satu dari pihak mereka benar-benar musnah. BJ semakin memperkuat teknik penyembuhannya. Bahkan ia juga menciptakan barir raksasa untuk melindungi ribuan pasukan binatang roh dari gempuran meriam musuh. Benar-benar teknik dukungan yang luar biasa. Jadi Song Yunxi berniat untuk melumpuhkannya terlebih dahulu, karena jika tidak pihaknya lah yang akan semakin terdesak. Ia merilis teknik roh ke-7, Elang Ilahi Bayangan Biru, untuk langsung melesat menyerang BJ. Namun jelas ini tidak akan mudah, karena meskipun binatang roh angsa tersebut tidak bisa bertarung, masih ada ratusan binatang roh lain yang berusaha melindunginya. Dan yang paling merepotkan adalah campur tangan dari binatang roh ratusan ribu tahun, yakni harimau emas ke-8 6 sayap. Namun Song Yunxi juga tidak bisa dipandang remeh. Secara strata kekuatan roh, ia hanya satu tingkat di bawah tetua Xuanzi. Bahkan kultivasinya juga telah mencapai level 97. Sayang sekali sebelum sempat menyentuhnya, sebuah serangan yang sangat kuat tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menghempaskannya ke bumi. Ya, ini adalah kekuatan sang Raja Dewa Naga, Ditian. Lalu bagaimana nasib tetua Xuanzi yang tadi bertarung by one melawannya?
Sayangnya ketua pavilion Dewa Laut tersebut harus menelan kekalahan karena binatang roh sekelas Ditian memang bukanlah tandingannya. Bersamaan dengan itu, keadaan semakin diperparah dengan datangnya gelombang ribuan binatang roh yang telah berhasil mencapai benteng kota Shrek dan terlihat sedang berusaha memanjat masuk. Yixing, sang Douluo pengendali waktu, bertindak cepat dengan merilis teknik roh ke-7, avatar roh piringan perak ruang dan waktu, dan dilanjutkan dengan teknik roh ke-8, kekacauan aliran ruang waktu. Teknik tersebut dapat menciptakan semacam portal raksasa di atas langit. Cangkupannya cukup luas untuk bisa menyedot ratusan binatang roh yang berusaha menerobos masuk kota Shrek. Selain itu, sebuah kekuatan cahaya misterius tiba-tiba muncul untuk mengancam Ditian agar berhenti membuat kekacauan. Ya, itu adalah suara mendiang tetua Muen, sang Douluo Dewa Naga. Beliau mengatakan walaupun wujud fisiknya telah mati, namun itu tidak akan menghentikannya untuk terus melindungi Akademi Shrek. Dijelaskan bahwa sebelum meninggal, tetua Muen sempat menyisakan sebagian kesadaran dan kekuatan rohnya di dalam pohon emas pavilion Dewa Laut. Terus hidup dan bersemayam di sana untuk selalu menjaga Akademi Shrek. Namun karena tidak punya tubuh fisik, tetua Muen kemudian meminjamkan sebagian kekuatannya tersebut kepada tetua Xuanxi, membuat sang Douluo banteng ilahi tersebut berevolusi dan bertransformasi menjadi wujud yang jauh lebih kuat. Dekan Yan Zhouze menyebutnya sebagai putra kelima dari 9 putra Dewa Naga, yakni Dewa Tauti. Sekarang dengan kekuatan sebesar ini, tetua Xuanxi kembali maju untuk menghadapi Ditian, dan kali ini ia berhasil mengunggulinya. Itu pada awalnya, memang tetua Xuanxi berhasil menghempaskan Ditian ke bumi, namun Ditian langsung bangkit dengan mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi, mengaktifkan formasi yang sangat kuat bernama Nyala Api 10.000 Naga. Bahkan tetua Xuanxi sampai mengakui bahwa kekuatan sedahsyat ini sudah mendekati tingkat dewa. Namun jangan mengira tetua Xuanxi akan kalah begitu saja. Kali ini ia merilis teknik segel berwujud sebuah black hole yang mampu digunakan untuk membicarakan Ditian. Nampaknya sekarang kekuatan mereka berdua hanya setara, tidak bisa saling mengalahkan satu sama lain dan hanya bisa saling mengunci. Dan meskipun sudah tidak bisa bergerak, Ditian tetap mengomando pasukan binatang roh untuk terus maju tanpa gentar sedikit pun. Tak terhitung sudah berapa korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, dan lebih buruknya lagi, kekuatan tembak pasukan pertahanan kota sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Tak lama setelahnya, bala bantuan dari Sekte Tang akhirnya telah tiba. Dipimpin oleh Bei Bei, seluruh murid Sekte Tang yang dipersenjatai dengan berbagai alat pemandu roh bergerak maju menahan musuh. Di tengah pertempuran, Bei Bei menemui Dekan Yan Zhouze untuk menyampaikan pesan penting dari Nan Xiu Xiu, murid dari Sekte Dilong yang telah kembali ke Sekte Tang. Pesan yang berisi bahwa ternyata Wang Xuer adalah jelmaan monster roh Kaisar Singa Emas bermata 3 dan telah mengorbankan hidupnya untuk Wo Yu Hao. Sekarang menjadi masuk akal mengapa Ditian dan para monstro begitu marah. Namun Dekan Yan Zhouze sama sekali tidak menyalahkan Wo Yu Hao, karena ritual pengorbanan hanya bisa dilakukan dengan sukarela. Ia sudah menganggap Yu Hao sebagai pahlawan, begitu pula dengan Wang Xuer. Tidak cuma pihak Akademi Shrek, bala bantuan para monstro juga sudah tiba, di mana terdapat ratusan monstro terbang yang siap menyerang lewat udara. Pasukan Sekte Tang di bawah komando Guru Ziwen segera mengaktifkan meriam Suge yang sangat efektif dalam menyerang musuh di udara, menyatukan puluhan meriam menjadi satu tembakan kuat yang terfokus, langsung menyapu bersih pasukan monstro terbang yang hendak menyerang. Bahkan monstro harimau emas kegelapan 6 sayap yang kultivasinya 100.000 tahun pun juga langsung tewas seketika setelah menerima serangan tersebut, membuktikan betapa mengerikannya senjata tempur milik Sekte Tang saat ini. Dan setelah membunuh para monstro tersebut, tidak lupa Guru Ziwen memungut cincin-cincin roh yang ditinggalkan ke dalam buku penyimpanannya. Dari cincin roh ungu ribuan tahun, cincin roh hitam puluhan ribu tahun, bahkan sampai cincin roh merah ratusan ribu tahun. Serangan penghabisan yang dilancarkan oleh Sekte Tang tersebut memukul mundur mental para monster roh. Mereka terlihat perlahan mundur dan menghentikan serangannya. Namun tidak boleh sampai lengah karena Ditian masih belum dikalahkan. Entah berapa lama lagi tetua Xuanxi sanggup menahannya. Dan benar saja, bala bantuan dari para binatang roh kini telah tiba. Di gerbang barat muncul seekor binatang roh yang menempati peringkat ke-6 dari daftar 10 binatang roh terkuat. Kultivasinya sebesar 470.000 tahun, bernama Lord Beruang.
Di gerbang timur juga telah muncul peringkat ke-8 dengan kultivasi ratusan ribu tahun, wujudnya anjing iblis merah berkepala 3, yakni Sang Raja Merah. Terakhir dari arah gerbang utara, sesosok binatang roh ratusan ribu tahun pengendali segala jenis monster roh tipe tumbuhan di hutan pertarungan bintang menduduki peringkat ke-5, ialah sang monster pohon. Jadi ternyata monster roh hutan pertarungan bintang berniat untuk mengepung kota Shrek dari 4 penjuru. Selatan ada Ditian dan BJ, di gerbang barat ada Lord Beruang, di gerbang timur ada Raja Merah, dan di gerbang utara ada monster pohon. Kalau sudah begini, para tetua pavilion Dewa Laut mau tidak mau harus membagi kekuatan mereka untuk masing-masing menjaga 4 gerbang tersebut. Sekali lagi Pak Wali Kota menghimbau agar seluruh pasukan berjuang sekuat tenaga, mengingat di dalam kota terdapat jutaan orang yang harus mereka lindungi. Demi kemuliaan Akademi Shrek, ia memerintahkan semuanya agar mengeluarkan kekuatan paling berani dari dalam hati mereka. Semangatlah dibakar, pertempuran semakin memanas dan masih jauh dari kata berakhir. Kedua belah pihak sama-sama keras kepala, terus berjuang sampai titik darah terakhir. Dekan Xian Lin berkesempatan untuk duel by one melawan Lord Beruang, binatang roh ratusan ribu tahun yang terlihat sangat menyulitkannya. Meskipun ia sudah mendapatkan bantuan dari Dekan Xian Wuduo, meskipun keduanya bertarung bersama namun belum mampu sedikit pun menggores monster buas tersebut. Hingga pada akhirnya Xian Wuduo berusaha melindungi Lin dengan menahan serangan cakar berkekuatan penuh dari Lord Beruang. Untungnya meskipun terluka parah, organ vitalnya masih aman sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, Guru Chai Mei tengah disibukkan oleh monster ratusan ribu tahun lain, yakni Sang Raja Merah. Tetua Lin Huijun juga tengah bertarung melawan monster ratusan ribu tahun, yaitu monster pohon, juga nampak sangat kesulitan. Mimpi buruk untuk pihak Akademi Shrek karena kini mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Semenjak kedatangan para monster ratusan ribu tahun tersebut, situasi pertempuran telah sepenuhnya didominasi oleh pihak monster roh. Para tetua pavilion Dewa Laut mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan mereka, akan tetapi sia-sia karena musuh jauh lebih kuat. Ditambah lagi Ditian yang sedang ditahan oleh tetua Zuanzi nampaknya akan segera terbebas, sehingga jika terus seperti ini maka Akademi Shrek akan benar-benar berakhir. Namun bukankah pahlawan selalu datang belakangan? Tak lama setelah digerogoti rasa keputusasaannya tersebut, mereka tiba-tiba mendengar seruan trompet kematian yang disusul dengan kemunculan ratusan prajurit yang nampak memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Sempat berpikir mungkinkah ini adalah pasukan sekte kultus roh suci, namun mustahil Ditian bekerja sama dengan sekte kotor tersebut, mengingat sekte kultus roh suci telah banyak melakukan kejahatan terhadap para monster roh di hutan pertarungan bintang. Jadi seharusnya kebencian mereka terhadap kekejaman sekte kultus roh suci jauh lebih besar dibandingkan kebencian mereka terhadap Akademi Shrek. Lantas siapa dan dari mana datangnya para prajurit ini? Bocah yang punya kekuatan sedahsyat ini, bocah yang bisa membuat kejutan sebesar ini, dan bocah yang mampu mengguncang seluruh benua Doluo, siapa lagi kalau bukan Huo Yuhao? Kali ini Yuhao tidak cuma kembali sendirian, melainkan datang bersama para prajurit kegelapan yang dia panggil dari dunia bawah melalui kemampuan nekromansinya. Harapan pun kembali muncul bagi pihak Akademi Shrek yang sudah hampir berputus asa, karena dengan datangnya bala bantuan ini, kemenangan mereka sudah berada di depan mata. Yah, kehadiran Huo Yuhao benar-benar telah mengubah situasi. Tidak hanya menambah kekuatan tempur, namun juga sangat memotivasi semangat para pasukan untuk kembali berjuang.
Yu Hao menjelaskan bahwa teknik ini bernama bencana dunia bawah, salah satu teknik terkuat yang diajarkan oleh guru Yilai Kexi. Meskipun saat ini ia hanya bisa memanggil makhluk dunia bawah yang relatif lemah, namun ini sudah cukup. Makhluk dunia bawah tak mengenal rasa takut dan tidak pernah kelelahan. Mereka hanya akan terus menyerang dengan brutal hingga memukul mundur gelombang pasukan monster roh. BJ sangat terkesan terhadap pergerakan pasukan dunia bawah semasif ini. Ia mengakui bahwa orang yang telah mengendalikannya pasti sangatlah mengerikan. Ia juga menghitung bahwa sejauh ini hutan pertarungan bintang telah mengalami kerugian yang sangat besar. Dari total 400.000 monstro yang dikerahkan, kini hanya tersisa setengahnya saja dan jumlahnya masih terus berkurang. Siapa sangka kota Shrek yang hanya menjadi sebagian kecil dari benua dataran Douluo ternyata punya kekuatan sebesar ini hingga mampu menahan gelombang monstro dari seluruh hutan pertarungan bintang. Ia kemudian mulai mempertanyakan kembali sebenarnya apa tujuan dari peperangan ini. Bahkan sekalipun bisa mengalahkan Akademi Shrek, lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Mau menyerang kota-kota lain atau bahkan kekaisaran manusia lain? Jelas ini tidak akan ada ujungnya. Apalagi kerugian besar yang telah pihak hutan pertarungan bintang alami sudah begitu besar. Bukannya melemahkan kekuatan para manusia, namun justru membuat kekuatan yang telah dikumpulkan hutan pertarungan bintang selama ribuan tahun menjadi sangat lemah. BJ kini menjadi sangat bimbang terhadap pertempuran ini, apalagi Ditian masih terkurung di bawah kekuatan tetua Xuanzi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Yu Hao masih fokus memantau jalannya pertempuran. Flashback ketika ia diserang oleh Kaisar Tiran Mata Jahat, untungnya ia masih bisa selamat berkat kemampuan pasif dari tulang roh kepala takdir yang bisa memberikan kekebalan terhadap serangan mental sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian di perjalanan pulang, ia juga telah berhasil menyerap cincin roh merah ratusan ribu tahun dari Raja Tiran Mata Jahat yang membuat roh pelindung mata spiritualnya naik ke level 70. Meskipun begitu, kekuatan rohnya masih jauh dari kata cukup untuk bisa menembus tingkat Feng Hou Douluo, bisa memanggil pasukan dunia bawah yang lebih kuat dan mempertahankannya dalam waktu yang lebih lama dengan skala yang juga jauh lebih besar. Pertempuran sepenuhnya telah di bawah kendali pihak Akademi Shrek. Para prajurit dengan sukacita kompak menyerukan keunggulannya. Namun tak berselang lama, kesenangan berakhir setelah melihat Ditian yang akhirnya kembali terbebas akibat tetua Xuanzi yang telah mencapai batasnya. Dengan ini, lagi-lagi situasi kembali menjadi tidak menentu. Bisa-bisa para monster akan kembali mendominasi jika sampai Ditian mengerahkan seluruh kekuatannya. Yu Hao menangkap sinyal bahaya tersebut dan langsung berusaha melesat untuk bergabung bersama teman-temannya. Namun apakah masih sempat? Karena Ditian sudah melepaskan serangan berskala besar yang langsung bisa meratakan kota Shrek. Sepersekian detik sebelum serangan sempat mencapai kota, bala bantuan dari Sekte Tubuh telah tiba yang dipimpin langsung oleh sang ketua sekte yaitu Dubuzi. Bahkan terungkap bahwa Dubuzi yang awalnya cuma Feng Hou Douluo level 98 kini telah berhasil menembus limit Douluo level 99. Kedatangannya kali ini tidak lain adalah untuk membalas jasa Huo Yu Hao yang telah membebaskan para sandera yang disandra oleh Kekaisaran Ryue, di mana sebagian berasal dari Kekaisaran Tianhun. Dubuzi tak ingin berhutang budi, jadi ia akan membalasnya sekarang, yaitu dengan melindungi Akademi Shrek. Namun sayangnya kekuatan seorang limit Douluo level 99 pun juga masih bukan tandingan sang Raja Naga Hitam Ditian. Setelah pertarungan singkat tersebut, Dubuzi terpental dan harus menelan kenyataan pahit bahwa ia telah kalah. Ditian kini semakin murka. Ia mengamuk dan hendak menghancurkan siapa saja yang menghalanginya untuk membalaskan kematian singa emas bermata 3. Yu Hao akhirnya datang untuk mengancam Ditian, mengatakan bahwa ia tidak segan-segan untuk menghancurkan warisan hutan pertarungan bintang jika pertempuran tetap dilanjutkan.
Kaisar keberuntungan hutan pertarungan bintang telah menyerahkan dirinya kepada Huo Yuhao. Jika Ditian ingin membunuhnya, maka sama saja dengan membunuh keberuntungan hutan pertarungan bintang itu sendiri. Ditian mengatakan bahwa ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Yuhao. Ia tetap tidak akan ragu untuk membunuhnya meskipun hal itu dapat memutus warisan Kaisar keberuntungan. Namun Yuhao menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk mengancam dan sebaliknya ia justru ingin menyelamatkan hutan pertarungan bintang. Ia kemudian menjelaskan meskipun seandainya saja Wang Xuer masih hidup dan tetap bersembunyi di hutan pertarungan bintang, maka cepat atau lambat kepunahan dari para binatang roh di seluruh benua Doluo tetap tidak akan terhindarkan. Ditian pasti juga sudah merasa bahwa keseimbangan kekuatan antara manusia dan binatang roh di benua Doluo sudah lagi tidak stabil karena manusia berkembang terlalu cepat, menjadi semakin mendominasi sehingga keberadaannya akan terus mengancam kelangsungan hidup para binatang roh. Pada 10.000 tahun yang lalu, dibutuhkan kekuatan manusia setingkat Feng Hou Doluo baru bisa setara dengan kekuatan monster roh ratusan ribu tahun. Namun per hari ini, dengan kemajuan teknologi yang begitu masif, satu tembakan alat pemandu roh saja sudah cukup untuk bisa langsung membinasakan seekor monster roh 100.000 tahun. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Ditian harus mengakui bahwa saat ini kekuatan keseluruhan manusia sudah jauh melebihi para binatang roh. Ditambah lagi dalam kultivasinya, untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, Master Roh selalu membutuhkan cincin roh yang hanya bisa didapat dari membunuh binatang roh. Bagi seorang Feng Hou Doluo, setidaknya seumur hidup membutuhkan 9 cincin roh, dan usia manusia paling-paling maksimal cuma 100-200 tahun. Sementara bagi seekor binatang roh, kultivasi membutuhkan waktu hingga ribuan bahkan ratusan ribu tahun, sehingga ketersediaan binatang roh akan semakin langka dan cepat atau lambat akan berujung pada kepunahan. Ditian jelas dapat membaca situasi ini, makanya tanpa ragu ia melancarkan serangan penghabisan untuk membantai umat manusia. Karena sebenarnya sudah lama ia ingin melakukan hal ini dan kematian Wang Xuer hanya dijadikan alasan untuk mulai menyerang. Sayangnya meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatan besar di hutan pertarungan bintang, tetap saja masih sangat kesulitan untuk mengalahkan Akademi Shrek. Padahal Akademi Shrek hanya bagian kecil dari umat manusia di benua Doluo. Lantas bagaimana Ditian bisa mengalahkan kelompok manusia lain? Masih ada akademi-akademi lain, Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Riwei yang punya senjata pemandu roh paling mutakhir, atau bahkan sekte kultus roh suci yang dipenuhi oleh para master roh jahat yang sangat mengerikan. Pada akhirnya para binatang roh hanya akan mengantarkan nyawa. Setelah mendengar ceramah dari Yuhao, agaknya Ditian sedikit tersadar, namun ia juga tidak bisa cuma menunggu sampai kepunahan terjadi. Maka dari itu, Huo Yuhao datang untuk menawarkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menghentikan siklus kebencian di mana Master Roh harus membunuh binatang roh untuk mendapatkan cincin roh. Tanpa banyak bicara lagi, Yuhao langsung memberikan bukti. Ia mengaktifkan roh pelindung keduanya, yakni Kalajengking Giok S, dan memunculkan Putri Salju yang telah mengisi keempat slot cincin rohnya. Tentunya tanpa membunuh ataupun menyakitinya. Yuhao menjelaskan bahwa inilah yang disebut sebagai wujud roh. Wujud roh adalah bentuk khusus simbiosis mutualisme antara binatang roh dengan manusia. Monster roh dengan kultivasi yang lebih tinggi setelah berubah menjadi wujud roh bisa lebih banyak memberikan cincin roh. Monster roh 10.000 tahun setidaknya memberikan 2 cincin roh, dan monster roh 100.000 tahun setidaknya memberikan 4 cincin roh. Jika ada monster roh yang sudah mencapai akhir hidupnya memilih hidup bersimbiosis dengan manusia sebagai wujud roh, maka selain hidupnya akan berlanjut, juga akan memberikan kebutuhan cincin roh bagi master roh untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan menjalin hubungan saling menguntungkan ini, maka akan menjadi solusi bagi kedua belah pihak tanpa efek negatif sama sekali. Ditian juga bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dalam prosesnya tidak ada monster roh yang disakiti. Bahkan Putri Salju sebagai bentuk roh juga mempunyai kesadarannya sendiri. Namun monster roh yang ingin berubah menjadi wujud roh harus benar-benar sukarela tanpa ada paksaan. Kedua belah pihak harus saling percaya satu sama lain, barulah prosesnya akan berhasil. Akan tetapi jika ada keraguan sekecil apapun, maka prosesnya akan gagal. Namun sangat patut untuk dicoba, karena berbeda dengan memburu dan membunuh monster roh untuk mendapatkan cincin roh yang dilakukan penuh dengan kekerasan, menjadi wujud roh sepenuhnya tergantung kemauan monster roh itu sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Huo Yuhao, amarah Ditian pun perlahan mulai mereda. Ia mengaku bahwa ia memang belum pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya. Nampaknya ia mulai mempercayai manusia yang satu ini. Namun tetap ia menginginkan bukti, jadi ia mengajak Yuhao ikut bersamanya menuju hutan pertarungan bintang untuk mendemonstrasikan proses pembentukan wujud roh secara langsung. Tentu saja Yuhao bersedia. Ia kemudian meminta pihak Akademi Shrek agar mencarikannya para monster roh yang mau menjadi sukarelawan untuk menjalankan demonstrasi wujud roh tersebut.
Berkat usaha konsolidasi Huo Yuhao, peperangan pun telah berakhir. Terlihat para monstro yang mulai meninggalkan medan pertempuran untuk kembali ke hutan pertarungan bintang. Du Buxi mengungkapkan kekagumannya terhadap Huo Yuhao yang sanggup bernegosiasi dengan monstro sekelas Ditian tanpa rasa takut sedikit pun. Mungkin masa depan benua Douluo memang berada di pundaknya. Kini pemandangan langit telah kembali cerah, pasukan musuh telah mundur, dan cahaya matahari yang penuh dengan harapan telah menyinari kota Strike dan bahkan seluruh benua Douluo. Ditian membawa Huo Yuhao ke pusat hutan pertarungan bintang, tempat yang sangat indah bernama Danau Kehidupan, dipenuhi dengan air danau yang mengandung banyak energi kehidupan yang sangat pekat. Ditian lalu meminta Yuhao agar meminum air tersebut untuk memulihkan kekuatan rohnya. Dan benar saja, selain rasa airnya yang sangat manis, setelah meminumnya Yuhao langsung merasa semua kelelahan tubuhnya telah menghilang. Ia tidak ada hentinya mengungkapkan betapa mengagumkannya tempat ini, pusat hutan pertarungan bintang yang disebut para manusia sebagai tanah kutukan. Ternyata adalah sebuah surga dunia. Ditian menjelaskan bahwa tempat inilah yang sudah melahirkan kehidupan. Danau Kehidupan adalah tempat paling suci di hutan pertarungan bintang. Semenjak jutaan tahun yang lalu, danau ini sudah ada dan melahirkan seluruh makhluk yang ada di hutan pertarungan bintang. Di tengah penjelasannya, tiba-tiba datang seekor monstro ratusan ribu tahun, yakni Lord Beruang. Ia memprotes Ditian yang sudah membawa bencana ke rumah mereka, seorang manusia yang sangat dibenci oleh kaumnya. Ia langsung menyerang Yuhao dengan serangan cakarnya, namun Ditian bertindak cepat untuk menghalau serangan tersebut dan memukul mundur Lord Beruang. Nampaknya Lord Beruang masih sangat kesal karena di peperangan sebelumnya menurutnya pihak mereka hampir menang dan mempunyai kesempatan untuk memusnahkan seluruh manusia. Namun mengapa Ditian memerintahkan semuanya untuk mundur dan malah mempercayai seorang manusia? Padahal manusia-manusia terkutuk inilah yang sudah banyak membantai kaum mereka. Akan tetapi Ditian tegas pada keputusannya. Ia akan menghukum siapa saja yang menentangnya, sekalipun itu adalah kaumnya sendiri. Di bawah tekanan yang luar biasa, Lord Beruang meminta maaf dan memelankan nada bicaranya. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya kecewa dengan keputusan pemimpinnya yang dengan mudahnya melupakan dendam mereka terhadap manusia. Ditian kemudian menjelaskan bahwa setelah perang yang terjadi sebelumnya, ia menyadari bahwa kekuatan manusia saat ini telah jauh melampaui perkiraannya. Apalagi bala bantuan dari para manusia lain terus berdatangan. Bayangkan jika pihak mereka tetap nekat untuk melanjutkan pertempuran dan menghancurkan kota Shrek, maka bagaimana reaksi dari negara-negara manusia lain? Pihaknya telah banyak mengalami kerugian akibat perang sebelumnya. Kekuatan hutan pertarungan bintang telah banyak berkurang sehingga tidak akan sanggup lagi jika harus berhadapan dengan negara-negara tersebut. Pada akhirnya kaumnya hanya akan menuju kemusnahan total. Tak berselang lama, BJ dan beberapa monster kuat di hutan pertarungan bintang telah tiba. Ditambah dengan Bing Bing dan Putri Salju, kini 7 dari daftar 10 monster terkuat di benua Douluo telah berkumpul di satu tempat. Setelah semua lengkap, Ditian meminta Yuhao untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bagaimana bisa Kaisar Singa Emas bermata 3 sampai merelakan dirinya melakukan pengorbanan untuk manusia? Dengan senang hati, Yuhao pun mulai bercerita dari A sampai Z. Dari pertama kali ia bertemu dengan Kaisar Singa Emas bermata 3 di hutan pertarungan bintang, pertemuannya saat sudah menjelma sebagai Wang Shuer di Akademi Shrek, persahabatan dan perjuangan mereka bersama demi menyelamatkan para sandera yang terjebak di Kekaisaran Ryue, ratusan monstro muda yang akan menjadi masa depan bagi benua Douluo, hingga akhirnya mengorbankan hidupnya demi menyelesaikan tugas tersebut. Yuhao menyebut Wang Shuer sebagai pahlawan benua Douluo. Yuhao kemudian mengeluarkan Putri Salju, wujud roh yang ia katakan sebelumnya sebagai solusi untuk mengakhiri konflik antara manusia dan binatang roh yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Ditian kemudian meminta pendapat dari para rekan-rekannya mengenai wujud roh tersebut. Kebanyakan dari mereka nampaknya masih merasa ragu, bisa seberapa dipercaya manusia yang satu ini. Apakah benar mereka para monster roh tetap dapat mempertahankan kesadaran mereka setelah berubah menjadi wujud roh? Dan selain itu, seberapa banyak persentase keberhasilan dari proses tersebut? Yuhao meyakinkan bahwa setelah semua apa yang terjadi, inilah satu-satunya solusi yang dapat ia tawarkan. Kemudian mengenai kesadaran yang masih dimiliki oleh wujud roh, hal ini sudah terbukti pada kasus Putri Salju. Namun saat ini Yuhao hanya bisa menjamin bahwa persentase keberhasilannya hanya berkisar 70%. Kasus yang dialami Putri Salju lumayan berbeda. Kala itu esensi rohnya sudah rusak sehingga gurunya harus membakar kesadarannya terlebih dahulu demi menyelamatkannya. Hasilnya Putri Salju hanya bisa terlahir kembali tanpa kesadaran yang utuh.
Akan tetapi jika proses ini dilakukan pada binatang roh yang belum mengalami kerusakan esensi roh dengan seorang master roh, tentunya tidak akan mengalami hal semacam itu. Kesadaran tidak perlu dibakar sehingga wujud roh dapat tetap mempertahankan kesadaran penuhnya. Ditambah lagi seiring Yu Hao berlatih dan terus mempelajari penguasaan teknik rahasia pembentukan wujud roh lebih dalam, tingkat keberhasilannya masih bisa ditingkatkan hingga mendekati 100%. Di tengah keraguan para monster roh, BJ maju dengan mengatakan bahwa solusi ini patut untuk dicoba. Mengingat kerugian besar yang harus kaum mereka tanggung setelah perang besar kali ini, banyak monster yang sudah terluka parah dan tidak bisa lagi diselamatkan dengan teknik penyembuhannya. Jika dilakukan eksperimen wujud roh, ada kemungkinan nyawa mereka bisa terselamatkan. Ditian pun juga sepakat. Ia meminta para monstro untuk kembali ke wilayahnya masing-masing dan mempersiapkan beberapa monstro yang terluka parah untuk menjadi sukarelawan wujud roh. Ia juga meminta Huo Yu Hao untuk tetap tinggal di sini sementara waktu demi memulihkan dan mempersiapkan diri sebelum eksperimen wujud roh dilaksanakan. Tian Meng mengungkapkan pendapatnya kepada Yu Hao bahwa seandainya saja para monstro memiliki pandangan jauh sepertinya, kaum mereka pasti tidak akan terpuruk seperti sekarang ini. Para monstro sesungguhnya tidak pernah bisa belajar untuk bersatu dan gelombang monstro kali ini bisa terjadi hanya karena singa emas bermata tiga telah mati, kaisar keberuntungan yang menyangkut nasib monstro di seluruh benua Douluo. Sementara para manusia terus belajar dan menciptakan teknologi yang terus berkembang setiap hari, para monstro malah hanya sibuk untuk saling bertarung. Di sini Yu Hao juga menyinggung Tian Meng yang dahulu pernah dikurung oleh Ditian dan terus-menerus diserap energi kehidupannya ya. Oke, sekalian saja kita jelasin asal-usul dari Tian Meng ya teman-teman. Tapi saya nggak akan sendirian, dimana kali ini saya akan dibantu oleh Sang Raja Dewa Tangsan. Baiklah, Lord Tangsan, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih Kak Felix. Saya akan langsung menceritakan kisah dari Tian Meng. Kodam pertama, Huo Yu Hao. Pada awalnya ia bernama Sky Dream, binatang roh cacing es yang lahir di bagian utara benua Douluo. Saat berusia 30 tahun, ia dikejar oleh musuh dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam celah es yang ternyata mengandung esensi es berusia 10.000 tahun. Ia pun bersembunyi di sana, tertidur lelap selama lebih dari 10.000 tahun dan menyerap semua esensi es di dalam gua es tersebut. Kemudian saat terbangun dan hendak mencari jalan keluar, ia menemukan lebih banyak gua es serupa dan kemudian kembali tidur lelap serta menyerap semua esensi dari gua-gua tersebut. Setelah kultivasinya mencapai 100.000 tahun, ia berevolusi menjadi cacing es berpola emas dan mencari lebih banyak area yang sebelumnya tidak dapat ia jelajahi. Ia cuma makan dan tidur hingga tak ada lagi esensi yang bisa diserapnya. Namun, meskipun nilai kultivasinya sangat tinggi, ia tidak pandai dalam bertarung, ya karena di sepanjang hidupnya cuma ia habiskan untuk tidur tanpa punya pengalaman bertarung sama sekali. Ia hanya bersembunyi dan menakut-nakuti monster roh lain menggunakan kekuatan mentalnya. Ia bahkan tidak akan sanggup jika harus berhadapan secara langsung melawan monster roh yang padahal cuma berusia 10.000 tahun tapi lebih pandai bertarung. Pada satu hari karena takut terus berada di lautan, ia pergi ke daratan dan sialnya malah ditangkap oleh monster roh berusia 100.000 tahun. Ya, yang menangkapnya adalah Ditian. Ditian mengurung Tian Meng di bawah hutan pertarungan bintang dan terus menyerap esensi kekuatan rohnya. Namun aura Tian Meng ternyata menarik perhatian banyak monster roh lain, termasuk yang berada di luar hutan pertarungan bintang. Salah satunya adalah Kaisar Tiran Mata Jahat yang pernah disinggung sebelumnya, mengakibatkan pertempuran dahsyat di wilayah tersebut. Tian Meng pun memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Namun setelah berhasil terbebas, ia pun juga masih belum tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Terus lari dan bersembunyi dari ketakutan. Sampai ia menyadari kalau ia telah mencapai akhir hidupnya. Kultivasinya sudah mencapai jutaan tahun. Satu-satunya solusi untuk menghindari kebinasaan adalah dengan berevolusi menjadi manusia dan memulai kultivasi dari nol sebagai manusia. Namun cara ini sangatlah berisiko, di mana jika ketika ia sampai ketahuan sebagai jelmaan monster roh, maka manusia akan langsung memburunya. Sampai kemudian ia mengetahui ada cara lain untuk mencapai keabadian dengan cara yang jauh lebih aman. Ia mendengar bahwa ada dua monster roh, yakni Daming dan Erming, yang melakukan ritual pengorbanan untuk seorang manusia, dapat menghindari takdir kematian dan justru berevolusi kemudian memasuki ranah dewa bersama Dewa Tangsan. Jadi ia mulai menyusun rencana untuk mencari manusia yang kelak berpotensi menjadi dewa, lalu membawa ia ikut bersamanya sebagai bagian dari dewa tersebut. Ia pun lalu mengujinya dengan menjadi cincin roh, dengan tetap mempertahankan kesadarannya untuk seorang manusia yang telah mencapai Feng Hao Douluo. Namun percobaan ini gagal dan justru menghancurkan manusia tersebut. Ia menyadari kesalahannya bahwa ternyata ia membutuhkan seorang manusia yang mempunyai atribut mental agar bisa mengendalikan kekuatannya. Sampai akhirnya Tian Meng bertemu dengan Huo Yu Hao, seorang master roh muda dengan atribut mental, roh pelindung mata spiritual. Ia memutuskan untuk menjadi cincin rohnya dan membantu Yu Hao untuk berkultivasi hingga kelak menjadi dewa di masa depan. Nah, itulah kisah dari Tian Meng. Saya kembali serahkan ke Kak Felix. Saya mohon pamit dulu ya, langitnya mendung Kak.
Mak Ujan, mana lupa jemuran belum diangkat lagi. Ya, begitulah para kultivator kisah Tianmeng. Kita kembali ke cerita. Bingbing keluar untuk menjelaskan bahwa meskipun Tianmeng tidak bisa bertarung, sebenarnya kekuatan mentalnya cukup kuat untuk bisa menandingi kekuatan mental Kaisar Tiran Mata Jahat. Jadi seandainya dahulu di Tian mau berpikir jangka panjang, alih-alih memenjarakan dan hanya menyerap esensi roh Tianmeng, akan lebih baik jika mau melindungi dan melatihnya. Seandainya itu terjadi, maka bisa saja Tianmeng menjadi binatang roh terkuat di benua yang ke-11. Namun kembali lagi bicara soal nasib para binatang roh, meskipun Bingbing, Tianmeng, dan Putri Salju telah memilih jalan wujud roh, namun tetap saja mereka tidak melupakan asal-usul mereka sebagai binatang roh, sehingga dari lubuk hati yang terdalam, mereka tetap berharap bahwa kelangsungan hidup dari para binatang roh bisa terus terjaga di benua Doluwo. Dan satu-satunya orang yang bisa mewujudkan harapan tersebut hanyalah Wo Yuhao. Pada pagi harinya, Yuhao mulai kembali berlatih dan sangat terkejut ketika hasil latihannya menjadi 2 kali lipat lebih efektif jika dilakukan di tempat ini, tempat yang dipenuhi dengan gelora energi kehidupan. Di tengah latihannya, terlihat sosok pria yang berjalan ke arahnya. Dia adalah Ditian yang kali ini muncul dengan wujud humanoidnya. Ia memuji kemampuan Yuhao yang sangat luar biasa. Tidak cuma kemampuan bertarung, namun juga sifatnya yang tidak banyak dimiliki oleh manusia lain yang pernah ia temui. Bahkan di wilayah musuh seperti ini masih bisa berlatih dengan sangat tenang dan berkonsentrasi penuh. Maka dari itu untuk mengujinya, Ditian bersedia menemaninya untuk latih tanding. Yuhao tahu kalau yang sedang ia hadapi saat ini adalah sosok makhluk terkuat yang ada di benua Doluwo. Jadi ia tidak akan ragu untuk melancarkan serangan mematikan ke arahnya. Gemetarlah di hadapan sang Black Dragon. Namun sayangnya sekeras apapun mencoba, tidak ada serangan fisik yang mampu menggores kulit Ditian. Sekarang sudah cukup pemanasannya. Yuhao merilis teknik yang diperkuat dengan mata takdir. Tidak hanya memberikan ledakan kekuatan dan meningkatkan kecepatan, namun juga menyamarkan auranya hingga seolah-olah Yuhao telah menyatu dengan alam. Ditian pun sampai terpukau dan memujinya sebagai orang yang layak disebut murid terbaik dari Tetua Moen. Telah meningkatkan teknik tempur manusia sampai ke tingkat seperti ini. Bahkan menurutnya di antara para Feng Hou Doluwo manusia tidak banyak yang bisa melakukannya. Yuhao mengarahkan seluruh tenaganya dalam satu pukulan terkuatnya. Dan untuk meredam kekuatan sebesar ini, Ditian hanya perlu menggerakkan satu jarinya untuk membelah danau, kemudian menelan pukulan tersebut ke dalam air. Bangkitlah, Black Dragon. Setelah latih tanding, Ditian beranjak pergi dan meminta Yuhao untuk melanjutkan latihannya karena eksperimen wujud roh masih akan dilakukan 2 hari lagi. Di perjalanan, Ditian berpikir bahwa seharusnya serangan terakhir Yuhao tadi tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Namun entah mengapa instingnya mengatakan bahwa ia harus menghindar. Ia berasumsi bahwa jangan-jangan anak itu mempunyai potensi untuk menjadi dewa. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. BJ mengajak Ditian untuk segera pergi menemui orang-orang Akademi Shrek yang telah menunggu mereka untuk melaksanakan eksperimen wujud roh. Kedua belah pihak sudah saling bertemu. Lord Beruang masih menyimpan kecurigaan kepada Yuhao sehingga ia menyarankan Ditian agar memasang segel khusus di tubuh anak ini agar tidak berbuat macam-macam. Namun Ditian langsung menolaknya dengan menunjukkan tatapan tajam karena Yuhao adalah jembatan yang akan menghubungkan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini kepercayaan harus diutamakan. Yuhao berdiri di tengah untuk mempersilahkan masing-masing dari kedua belah pihak untuk mengirimkan sukarelawan untuk memulai eksperimen wujud roh. Dari pihak Akademi Shrek, di saat semua orang nampaknya masih ragu, Dai Huabin maju untuk menjadi sukarelawan pertama. Siapa sangka orang yang selalu menentang dan memusuhi Yuhao semenjak memasuki Akademi Shrek, sekarang justru menjadi orang pertama yang memberinya kepercayaan penuh. Ditambah lagi Yuhao juga pernah menyelamatkan nyawa ayahnya sehingga ini juga merupakan bentuk balas budinya. Sementara dari pihak binatang roh menunjuk salah satu binatang roh yang sudah terluka parah akibat perang besar sebelumnya dan tidak bisa dipulihkan lagi. Harimau mata satu berusia 10.000 tahun. Sebelum mulai, lagi-lagi Lord Beruang mewanti-wanti Yuhao agar eksperimen ini jangan sampai gagal karena harimau mata satu merupakan salah satu bawahannya yang paling setia. Jika sampai gagal, maka ia pasti akan membunuh Yuhao dan seluruh manusia yang dibawanya. Ya terserah lah ya.
Yu Hao ngomong-ngomong sangat respect dengan Dai Hua Bin yang memintanya agar mempersiapkan diri untuk bisa benar-benar menyatu dengan monster roh untuk menyelesaikan ritual wujud roh. Jika prosesnya berhasil, maka monster roh ini akan otomatis menjadi wujud rohnya. Yu Hao pun memulai ritual dengan menunjukkan ketujuh cincin rohnya, membuat Dai Hua Bin semakin minder karena orang yang selalu ingin ia kalahkan ternyata sudah berada jauh di depannya. Dan jika seperti ini, maka seumur hidupnya ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa mengejar Yu Hao. Ritual telah dimulai. Yu Hao membentuk formasi spiritual sambil membacakan mantra wujud roh. Namun sial, di tengah prosesnya binatang roh yang harusnya menjadi sukarelawan malah hendak menyerang Huo Yu Hao. 不好，还有偷袭！地震好，大寒无雪。 Ternyata ini memang sudah direncanakan oleh Lord Beruang yang sedari awal memang sangat membenci anak tersebut. Tetapi bukan Yu Hao namanya jika tidak bisa mengantisipasi insiden tersebut. Ia balik menyerang si monster dan langsung membunuhnya. Lord Beruang sangat murka saat menyaksikan anak buah paling setianya telah dibunuh. Ia langsung menyerang Yu Hao, namun sekali lagi Ditian malah melindunginya. Bukannya membela kaumnya, Ditian justru sangat murka dengan mengeluarkan aura naganya untuk mengancam Lord Beruang hingga membuatnya ketakutan sampai memohon ampun. Ditian jelas bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Lord Beruang selalu menentang dan menguji batas kesabarannya. Jangan kira ia tidak berani untuk membunuhnya. Ia menegaskan bahwa ini adalah peringatan terakhir. Jika ada yang berani menentang perintahnya lagi, maka ia tidak akan segan untuk membinasakan mereka. Diperlihatkan semua binatang roh yang langsung tunduk setelah menyaksikan kekuatan naga yang begitu mengerikan. Inilah hukum rimba, di mana yang kuat memang harus tunduk di hadapan yang terkuat. Bahkan tetua Zuanzi juga berpikir bahwa Ditian ternyata jauh lebih kuat daripada apa yang ia bayangkan. Jika dulu tetua Muen bisa mengimbangi kekuatan sedahsyat ini, maka terbukti sudah sekuat apa tetua Muen pada masa prime-nya. Setelah kematian relawan pertama, Ditian menunjuk binatang roh lain. Kultivasinya telah mencapai 20.000 tahun, yakni harimau emas kegelapan. Binatang roh ini sudah terluka parah sejak masih muda, mengakibatkan kultivasinya sulit untuk berkembang lagi. Sehingga jika bisa menjadi wujud roh agar bisa memperpanjang hidup, maka itu akan menjadi pilihan terbaik. Huo Yu Hao kembali memulai ritual wujud roh dan kali ini karena tidak mendapatkan gangguan, ia pun berhasil menyelesaikan ritual dengan sempurna. 是一对破鱼骨，天地为鉴。 Pada awalnya semua orang mengira kalau Yu Hao kembali gagal, terlihat dari tubuh harimau emas kegelapan yang telah mati. Namun tentu saja itu tidak benar. Dai Hua Bin memperlihatkan cincin roh kelimanya yang baru saja ia dapat, sekaligus wujud roh yang kini menjadi partnernya. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayai Yu Hao. Ditian bahkan menyebut bahwa Yu Hao telah menciptakan sejarah baru. Percobaan sepenuhnya telah terbukti sukses. Tentu saja ini membuat semua menjadi senang sekaligus menghapus keraguan dan ketakutan mereka. Menyaksikan Dai Hua Bin yang sukses dengan bentuk rohnya, para murid Akademi Shrek lain pun berbondong-bondong mengajukan diri untuk maju menjadi relawan berikutnya. Begitu pula dengan para murid Sekte Tubuh dan Akademi lain yang tidak ingin ketinggalan untuk merasakan keajaiban tersebut dan mengukir sejarah baru di benua Douluo. Singkat cerita, acara terus berlanjut hingga larut malam. Total ada 91 pasangan monster roh dan binatang roh yang sudah berhasil menyelesaikan ritual wujud roh. Yu Hao pun sampai tidak menyangka kalau persentase tingkat keberhasilannya ternyata mencapai lebih dari 90%. Sudah lebih dari cukup untuk juga membuktikan bahwa wujud roh memang merupakan jalan yang sudah sangat tepat. Selain itu, dalam eksperimen kali ini terungkap fakta menggembirakan di mana ternyata binatang roh ribuan tahun dan binatang roh puluhan ribu tahun mayoritas dapat memberikan 2 cincin roh sekaligus, sehingga kebutuhan binatang roh bagi seorang master roh juga akan semakin berkurang. Tapi sisi kurang baiknya terungkap juga bahwa bagi seorang master roh biasa tanpa atribut mental akan cukup sulit jika ingin melaksanakan ritual wujud roh untuk yang kedua kalinya. Ada kemungkinan 2 wujud roh akan bertentangan jika kurang cocok atau dilakukan dengan sembarangan. Jadi pemilihan wujud roh yang kedua harus benar-benar dilakukan dengan ekstra hati-hati. Ditian mengaku bahwa ia cukup puas dengan hasil ini, namun yang jadi masalah sekarang, di seluruh benua Douluo, ritual wujud roh ini selain Huo Yu Hao tidak ada yang bisa melakukannya. Karena kalau Yu Hao cuma sendirian saja, maka tidak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan para master roh di benua Douluo. Yu Hao pun jelas juga sudah memikirkan hal tersebut. Untungnya teknik rahasia ritual wujud roh ini dapat dipelajari dan dikuasai oleh master roh lain. Jadi ia berencana untuk memilih beberapa master roh beratribut mental yang sesuai, kemudian mengajari mereka teknik rahasia
ini. Namun keputusan ini menimbulkan kontroversi. Teknik rahasia sehebat ini seharusnya tidak boleh diajarkan kepada orang lain karena ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu Yu Hao juga sudah paham resikonya, tapi menurutnya ini sudah jadi keputusan terbaik. Lagi pula ini juga merupakan keinginan guru Yilai Kexi, orang yang telah menciptakan teknik rahasia ini. Dan untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh orang-orang jahat, Yu Hao sudah memikirkan solusinya, yaitu dengan membentuk sebuah organisasi khusus serta membuat aturan yang sangat ketat. Menanamkan tujuan awal mereka bukan untuk meningkatkan kekuatan tempur para Master Roh, melainkan untuk berfokus pada pengurangan pembunuhan binatang roh oleh para manusia dan secara bertahap mengubah hubungan antara manusia dan binatang roh menjadi jauh lebih harmonis. Mengakhiri konflik antara manusia dengan binatang roh untuk selama-lamanya. Mengingat baik manusia maupun binatang roh, keduanya adalah keseimbangan bagian dari benua Douluo yang harus selalu dijaga. Itulah niat awal dibentuknya organisasi ini. Nantinya setiap anggota dari organisasi ini akan bertanggung jawab untuk menyelaraskan hubungan baik antara Master Roh dengan binatang roh melalui ritual wujud roh. Setiap anggota juga disumpah untuk tidak menyalahgunakan serta terus turut mengawasi setiap tindakan yang ada kaitannya dengan wujud roh. Anggota yang sudah bergabung juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari organisasi untuk menghindari penggunaan teknik di luar organisasi. Kemudian supaya adil, Yu Hao juga mengundang perwakilan dari para binatang roh untuk bergabung ke dalam organisasi sehingga kedua belah pihak dapat bersama-sama dalam memikul tanggung jawab pengawasan dan menjaga perdamaian. Tidak ada pertentangan dari gagasan Yu Hao. Semua orang senang dan sepakat dengan rencananya untuk membentuk organisasi tersebut. Organisasi yang kemudian Yu Hao beri nama sebagai Menara Transmisi Roh. Singkat cerita, lokasi dari markas organisasi telah ditentukan, yaitu berada di antara Akademi Shrek dan Hutan Pertarungan Bintang. Akademi Shrek yang sudah berkoordinasi bersama 3 kekaisaran besar di benua Douluo asli, menara transmisi roh resmi selesai didirikan dalam waktu 1 bulan. Para master spiritual yang telah menerima pelatihan di sini selanjutnya akan disebut sebagai Master Transmisi Roh, resmi menjadi profesi baru di benua Douluo. 5 monster roh terkuat dari Hutan Pertarungan Bintang yang dipimpin oleh Ditian semuanya juga ikut bergabung menjadi anggota Dewan Menara Transmisi Roh. Kemudian Tetua Xuanzi dipilih sebagai kepala Menara Transmisi Roh pertama, sedangkan Huo Yu Hao akan ditunjuk sebagai kepala Menara Kehormatan. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu, pembangunan menara transmisi roh 100% telah selesai. Beberapa master roh spiritual juga sudah menguasai ritual wujud roh. Total ada 42 master transmisi roh pada angkatan pertama ini, sehingga organisasi sudah mulai bisa bekerja. Sementara itu, Yu Hao berpamitan kepada Ditian karena setelah ini ia masih ada urusan lain yang harus ia laksanakan. Ditian sebenarnya ingin mencegah Yu Hao, memintanya untuk tetap tinggal lebih lama lagi di Hutan Pertarungan Bintang. Ia beralasan bahwa di sini adalah tempat yang sempurna untuk berlatih bagi para master roh berkat adanya energi kehidupan yang sangat melimpah. Kalau mau, Ditian bisa memberi Yu Hao izin untuk berlatih selama yang ia inginkan demi bisa menjadi yang terkuat dan menggapai masa depan yang tak terbatas. Namun kalau boleh jujur, sebenarnya Ditian lebih khawatir jika Yu Hao kenapa-napa, mengingat anak ini masih membawa warisan Kaisar Singa Emas bermata 3. Sementara Yu Hao sudah bulat dengan keputusannya. Ia tahu kalau Ditian tidak akan bisa memaksanya dengan kekerasan karena jika itu terjadi maka hubungan baik yang sudah susah payah dibangun antara manusia dan binatang roh akan rusak. Belum lagi kalau Yu Hao tetap berlatih di sini, maka dalam beberapa tahun saja kekuatannya sudah melebihi Feng Hou Douluo biasa, dan saat itu terjadi belum tentu Ditian sanggup menghentikannya. Ditian akhirnya sadar bahwa ia memang tidak bisa menahan kepergian Yu Hao. Ia hanya punya satu permintaan, yaitu setelah semua urusan Yu Hao selesai, ia memintanya untuk segera kembali. Terserah mau tinggal di Akademi Shrek, di Menara Transmisi Roh, atau mau menetap di Hutan Pertarungan Bintang, ia akan selalu menyambutnya dengan ramah. Sebelum pergi, Ditian memberi Yu Hao sebuah kalung jimat dengan liontin sisik naga. Ia meminta Yu Hao untuk mengenakannya karena di saat kritis jimat ini bisa melindunginya. Namun dari lautan roh, Tianmeng berteriak panik untuk melarang Yu Hao memakainya. Sisik naga ini bagian dari diri Ditian setelah diterpa bencana surgawi, hukuman dari langit yang selalu dialami oleh setiap binatang roh setiap 100.000 tahun sekali. Di dalamnya terkandung kekuatan paling esensial dan juga membawa sedikit kekuatan hukuman langit, di mana kekuatan tersebut dapat memutuskan koneksi Yu Hao dengan dunia dewa. Artinya, jika Yu Hao sampai menggunakan kekuatan ini, maka untuk selamanya Yu Hao tidak akan pernah bisa naik ke ranah dewa. Dibutuhkan kekuatan kultivasi yang lebih tinggi dari Ditian baru bisa menghancurkan efek negatif sisik ini terhadap Yu Hao. Namun seakan Yu Hao tak mendengarkan peringatan tersebut, ia tetap mengenakan kalungnya.
Bukannya membangkang, tetapi Yuhao hanya tidak ingin menghancurkan kepercayaan di Tian dan para kaum binatang roh. Ia pun berjanji kepada Bingbing dan Tianmeng bahwa ia pasti akan berlatih dengan keras hingga mampu melampaui kekuatan di Tian, menghancurkan kutukan sisik naga tersebut, lalu dengan tangannya sendiri ia akan mengambil posisi dewa. 东儿，我来了。